Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kelas, kami dari kelompok 7 General Linguistik ingin mempresentasikan materi yang berjudul tentang kalimat. Pengertian kalimat. Kalimat adalah satuan bahasa berupa kata atau rangkaian kata yang dapat berdiri sendiri dan menyatakan makna yang lengkap. Kalimat adalah satuan bahasa terkecil yang mengungkapkan pikiran yang utuh, baik dengan cara lisan maupun tulisan. Dalam wujud lisan, kalimat diucapkan dengan suara naik turun dan keras lembut, di sela jeda dan diakhiri dengan intonasi akhir. Sedangkan dalam wujud tulisan berhuruf Latin, kalimat dimulai dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik. Untuk menyatakan kalimat berita atau kalimat yang bersifat informatif, tanda tanya untuk menyatakan pertanyaan, dan tanda seru untuk menyatakan kalimat perintah. Menurut para ahli, pengertian kalimat menurut Kraft mendefinisikan kalimat sebagai satu bagian dari ujaran yang didahului dan diikuti oleh kesenyapan, sedang intonasinya menunjukkan bagian ujaran itu sudah lengkap. Pengertian kalimat menurut Darjo Widojo menyatakan bahwa kalimat ialah bagian terkecil dari suatu ujaran atau teks yang mengungkapkan pikiran yang utuh secara ketatabahasaan. Jenis-jenis kalimat. Kalimat inti dan kalimat non-inti. Kalimat inti adalah kalimat dasar atau kalimat yang dibentuk dari klausa inti yang bersifat deklaratif, aktif, netral, afirmatif. Contoh pada kalimat inti adalah sebagai berikut. Frase nominal, frase verbal, nenek datang. Frase nominal, frase verbal, frase nominal, nenek membaca koran. Frase nominal, frase verbal, frase nominal, nenek membacakan adik komik. Frase nominal, ayah dokter. Frase nominal, frase adjektif, ibu cantik. Frase nominal, frase numerial, uangnya 2 juta. Frase nominal, frase preposisi, uangnya di dompet. Kalimat inti dapat diubah menjadi kalimat non-inti dengan berbagai macam transformasi, seperti transformasi pemasifan, transformasi pengingkaran, transformasi penanyaan, transformasi pemerintahan, transformasi penginversian, transformasi pelepasan, dan transformasi penambahan. Contoh, dari kalimat nenek membaca koran dapat dilakukan proses pemasifan menjadi koran dibaca nenek, atau jika dilakukan proses pengingkaran menjadi nenek tidak membaca koran. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kalimat inti ditambah dengan proses transformasi sama dengan kalimat non-inti. Jadi, kalimat non-inti adalah gabungan kalimat inti yang melalui proses transformasi yang disebabkan oleh adanya proses pemasifan, penanyaan, pengingkaran, dan lain-lain. Kedua, kalimat tunggal dan kalimat majemuk. Kalimat tunggal adalah kalimat yang hanya memiliki satu klausa, atau dalam bahasa Inggris sama seperti simple sentence. Kalimat tunggal berdasarkan predikatnya dibagi menjadi 5, yaitu kalimat tunggal nominal adalah jenis kalimat tunggal yang dimana predikatnya berupa kata benda. Contoh, ayahnya pelaut, atau Pak Irawan adalah guru di sekolahku. Kedua, contoh kalimat tunggal verbal. Kalimat tunggal verbal adalah kalimat tunggal di mana predikatnya adalah kata kerja, seperti ayah pergi ke kantor atau ibu memasak di dapur. Jenis ketiga adalah kalimat tunggal adjektiva. Kalimat tunggal yang kedudukan predikatnya berupa kata sifat. Contoh, pemandangannya sangat indah, atau Dewi anak yang baik. Yang keempat adalah kalimat tunggal preposisional, adalah kalimat tunggal yang predikatnya merupakan kata depan. Contoh, anginnya ke arah barat, atau keretanya dari Bandung. Kalimat tunggal numeral adalah kalimat tunggal di mana kata bilangan sebagai predikatnya. Contoh, pengunjungnya ada 1000 orang, atau rumah itu dibangun 2 tahun yang lalu. Kalimat
Kalimat majemuk adalah kalimat yang memiliki lebih dari satu klausa. Kalimat majemuk merupakan penggabungan dua kalimat tunggal menggunakan konjungsi. Dalam sebuah kalimat majemuk terdapat induk kalimat dan anak kalimat. Sebuah induk kalimat dalam kalimat majemuk tidak memiliki konjungsi. Konjungsi hanya ada di anak kalimat. Konjungsi yang umum dipakai dalam kalimat majemuk adalah dan, atau, tetapi, walaupun, supaya, karena, dan masih banyak lagi. Contoh, Dimas ingin membeli, tetapi uang tabungannya belum cukup. Atau, Umi telat datang ke kampus karena jalanan macet. Kalimat mayor dan kalimat minor. Kalimat mayor adalah kalimat yang memiliki klausa lengkap, sekurang-kurangnya memiliki unsur subjek dan predikat. Contoh, Maura membeli sepatu di Malioboro, atau nenek minum segelas susu di pagi hari. Kalimat minor adalah kalimat yang klausanya tidak lengkap, entah hanya terdiri dari subjek saja, predikat saja, objek saja, atau keterangan saja. Kalimat minor ini meskipun unsurnya tidak lengkap, namun dapat dipahami karena konteksnya dapat diketahui oleh pendengar ataupun pembicara. Contoh kalimat yang dimaksud adalah kalimat seruan, kalimat perintah, kalimat jawaban singkat, atau kalimat salam. Contoh, halo, silakan duduk, dilarang merokok. Kalimat verbal dan nonverbal. Kalimat verbal adalah kalimat yang dibentuk klausa verbal atau kalimat yang predikatnya berupa kata atau frase yang berkategori verba. Kalimat nonverbal adalah kalimat yang predikatnya bukan kata atau frase verbal, biasanya nominal, adjektival, adverbial, atau juga numeralia. Banyaknya jenis atau tipe verba, maka biasanya dibedakan pula adanya kalimat transitif, kalimat intransitif, kalimat aktif, kalimat pasif, kalimat dinamis, kalimat statis, kalimat refleksif, kalimat resiprokal, dan kalimat ekuatif. Kalimat transitif adalah kalimat yang predikatnya berupa verba transitif, yaitu verba yang biasanya diikuti oleh sebuah objek. Contohnya, kakak menyapu lantai setiap pagi atau Nini membaca buku di teras rumah. Kalimat intransitif adalah kalimat yang predikatnya berupa intransitif, yaitu verba yang tidak memiliki objek. Contohnya, kami bermain di rumah nenek atau Pak Roy bekerja di salah satu pabrik coklat. Kalimat aktif adalah kalimat yang predikatnya kata kerja aktif, biasanya ditandai dengan prefiks me atau memper. Contoh, Dina menulis surat atau ayah mendengarkan siaran radio. Kalimat pasif adalah kalimat yang predikatnya berupa verba pasif, biasanya ditandai dengan prefiks di atau diper. Contoh, surat ditulis Dina atau siaran radio didengarkan ayah. Kalimat dinamis. Kalimat dinamis adalah kalimat yang predikatnya berupa verba yang secara semantis menyatakan tindakan atau gerakan. Contoh, mahasiswa itu pulang atau kami bercakap-cakap di sana. Kalimat statis adalah kalimat yang predikatnya berupa verba yang secara semantis tidak menyatakan kegiatan atau tindakan. Contoh, ayam itu sudah mati atau anaknya sakit keras. Kalimat nonverbal adalah kalimat yang predikatnya bukan kata atau frase verbal, bisa nominal, adjektival, adverbial, atau juga numeralia. Contoh, Desi adalah murid yang rajin, atau penduduk Indonesia sekitar 185 juta jiwa. Selanjutnya, kalimat bebas dan kalimat terikat. Yang pertama, kalimat bebas adalah kalimat yang mempunyai potensi untuk menjadi ujaran lengkap atau dapat memulai sebuah paragraf atau wacana tanpa bantuan kalimat atau konteks lain yang menjelaskannya. Contoh, 1. Sekarang di Riau amat sukar mencari terubuk. 2. Jangankan ikannya, telurnya pun sangat sukar diperoleh. 3. Kalaupun bisa diperoleh, harganya melambung selangit. 4. Makanya, ada kecemasan masyarakat nelayan di sana bahwa terubuk yang spesifik itu akan punah. Pada kalimat 1, sekarang di Riau amat sukar mencari terubuk, merupakan contoh kalimat bebas, karena tanpa adanya kalimat 2, 3, atau 4, kalimat tersebut sudah menjadi kalimat yang dapat dipahami.
Yang kedua, kalimat terikat merupakan kalimat yang tidak dapat berdiri sendiri sebagai ujaran lengkap atau menjadi pembuka paragraf atau wacana tanpa bantuan konteks. Contoh, 1. Sekarang di Riau amat sukar mencari terubuk. 2. Jangankan ikannya, telurnya pun sangat sukar diperoleh. 3. Kalaupun bisa diperoleh, harganya melambung selangit. 4. Makanya, ada kecemasan masyarakat nelayan di sana bahwa terubuk yang spesifik itu akan punah. Pada kalimat 2, 3, 4 merupakan contoh dari kalimat terikat karena secara sendiri-sendiri kalimat tersebut tidak dapat dipahami. Selanjutnya, ada intonasi kalimat. Intonasi dapat berwujud tekanan, nada, dan tempo yang dalam konteks fonologi, ketiganya dapat bersifat fonemis pada bahasa-bahasa tertentu. Artinya, ketiga unsur suprasegmental itu dapat membedakan makna kata karena berlaku sebagai fonem. Dalam bahasa Indonesia, intonasi yang berupa tiga unsur tersebut tidak berlaku pada tatanan fonologi dan morfologi, melainkan hanya berlaku pada tatanan sintaksis. Sebuah klausa yang sama dapat menjadi kalimat deklaratif atau kalimat interrogatif hanya dengan mengubah intonasinya. Alivea 1991 memberikan contoh klausa di sini. Ada sumur merupakan kalimat deklaratif biasa karena penekanan memiliki intonasi seperti pada skema 168 dan sebagai kalimat interrogatif mempunyai intonasi seperti skema 169. Intonasi dapat diuraikan atas ciri-cirinya yang berupa 1. Tekanan adalah ciri-ciri suprasegmental yang menyertai bunyi ujaran. Yang kedua, tempo adalah waktu yang dibutuhkan untuk melafalkan suatu ujaran. Dalam bahasa Arab, tempo ini diukur dengan satuan tempo lamanya melafalkan huruf alif. Maka ada bagian ujaran yang harus diucapkan 2 alif, 3 alif, dan sampai 5 alif. Yang ketiga, nada adalah unsur suprasegmental yang diukur berdasarkan kenyaringan suatu segmen dalam suatu arus ujaran. Dalam bahasa Indonesia dikenal adanya 3 macam nada. Nada yang biasa dilambangkan dengan angka 1, nada sedang dilambangkan dengan angka 2, dan nada tinggi dilambangkan dengan angka 3. Contoh penggunaan 3 macam nada dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Tekanan yang berbeda akan menyebabkan perbedaan intonasi dan berakibat makna keseluruhan kalimat itu pun akan berbeda. Selain menggunakan skema grafik dan angka, penggambaran intonasi juga dapat diterapkan menggunakan bulatan titik bertangkai yang besarnya berbeda, yang dilakukan oleh O'Connor dan Arnold. Sebagai contoh, perhatikan penggunaan intonasi kata to sebagai kalimat jawaban untuk pertanyaan yang berbeda dalam bahasa Inggris. Selanjutnya adalah modus. Modus merupakan pengungkap atau penggambaran suasana psikologis perbuatan menurut tafsiran si pembicara atau sikap si pembicara tentang apa yang diucapkannya. Terdapat beberapa macam modus, antara lain 1. Modus indikatif atau modus deklaratif, yaitu modus yang menunjukkan sikap objektif atau netral. 2. Modus optatif, yaitu modus yang menunjukkan harapan atau keinginan. Ketiga, modus imperatif, yaitu modus yang menyatakan perintah, larangan, atau tegahan. Contoh, dalam bahasa Latin menggunakan morfemis seperti amare, yang artinya biarkan dirimu dicintai. 4. Modus interrogatif, yaitu modus yang menyatakan pertanyaan. Yang kelima, modus obligatif, yaitu modus yang menyatakan keharusan. Yang keenam, modus desideratif, yaitu modus yang menyatakan keinginan atau kemauan. Yang ketujuh, modus kondisional, yaitu modus yang menyatakan persyaratan. Lalu ada aspek. Aspek adalah cara untuk memandang pembentukan waktu secara internal di dalam suatu situasi, keadaan, kejadian, atau proses. Dalam berbagai bahasa dikenal adanya berbagai macam aspek, antara lain
1. Aspek kontinuatif, yaitu yang menyatakan perbuatan terus berlangsung. Yang kedua, aspek inseptif, yaitu yang menyatakan peristiwa atau kejadian yang baru dimulai. Yang ketiga, aspek progresif, yaitu aspek yang menyatakan perbuatan yang sedang berlangsung. Yang keempat, aspek repetitif, yaitu yang menyatakan perbuatan itu terjadi berulang-ulang. Yang kelima, aspek perfektif, yaitu yang menyatakan perbuatan sudah selesai. Selanjutnya, aspek imperfektif, yaitu yang menyatakan perbuatan berlangsung sebentar. Yang terakhir, aspek sesatif, yaitu yang menyatakan perbuatan berakhir. Sebagai contoh dalam bahasa Indonesia, untuk menyatakan aspek perfektif digunakan unsur leksikal sudah, seperti pada kalimat dia sudah makan. Untuk menyatakan aspek inseptif baru dimulai, digunakan partikel pun dan lah, seperti dalam kalimat dia pun berjalanlah. Dan untuk menyatakan aspek repetitif bisa dilakukan secara morfemis, yaitu dengan sufiks i, seperti pada kalimat dia memukuli pencuri itu. Selanjutnya, kala atau tenses. Kala atau tenses adalah informasi dalam kalimat yang menyatakan waktu terjadinya perbuatan, kejadian, tindakan, atau pengalaman yang disebutkan di dalam predikat. Kala menyatakan waktu sekarang atau present tense, sudah lampau atau past tense, dan akan datang atau future tense. Secara morfemis, pernyataan kala ditandai dengan bentuk kata tertentu pada verbanya. Kala terikat pada verba atau predikatnya. Pada bahasa Inggris, kala lampau biasanya menggunakan verba dengan sufiks ed, kala kini dengan bentuk to being, dan kala yang akan datang dengan bentuk will, shall, atau going to. Contohnya, Rachel worked there last year, termasuk kala lampau dengan sufiks ed pada verbanya. Rachel is working there, termasuk kala kini dengan bentuk to be plus ing, dan Rachel will work there, termasuk kala yang akan datang dengan bentuk will. Sedangkan dalam bahasa Indonesia tidak menandai kala secara morfemis tetapi leksikal, ditandai dengan kata sudah, sedang, dan akan. Contohnya, adik sudah makan, adik sedang makan, dan adik akan makan. Selanjutnya, modalitas. Modalitas adalah keterangan dalam kalimat yang menyatakan sikap pembicara terhadap hal yang dibicarakan, yaitu mengenai perbuatan, keadaan, dan peristiwa, atau juga sikap terhadap lawan bicaranya. Sikap ini berupa pernyataan kemungkinan, keinginan, ataupun keizinan. Contohnya yaitu mungkin, barangkali, sebaiknya, seharusnya, tentu, pasti, boleh, mau, ingin, dan seyogyanya. Untuk jenis-jenis modalitas ada 4. Yang pertama yaitu modalitas intensional. Modalitas yang menyatakan keinginan, harapan, permintaan, ataupun ajakan. Contohnya, adik ingin membeli baju baru. Kalimat tersebut mengungkapkan bahwa keinginan adik untuk membeli baju baru. Yang kedua, modalitas episentrik. Menyatakan kemungkinan, kepastian, dan keharusan. Contohnya, kalau tidak hujan, paman pasti datang. Yang mana kalimat tersebut menyatakan kepastian bahwa jika hujan tidak terjadi, paman pasti datang. Yang ketiga, modalitas deontik, menyatakan keizinan atau keperkenaan. Contohnya, kami boleh menginap di villa itu selama 3 hari. Dan yang keempat, modalitas dinamik, menyatakan kemampuan. Kucing itu mampu memanjat pagar yang tinggi. Selanjutnya adalah fokus. Fokus adalah unsur yang menonjolkan bagian kalimat sehingga perhatian pendengar atau pembaca tertuju pada bagian itu. Fokus dalam bahasa Indonesia dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain ada 5 cara yang bisa dilakukan untuk menentukan fokus dalam kalimat. Yang pertama,
dengan memberi tekanan pada bagian kalimat yang difokuskan. Umpamanya dalam kalimat nenek membaca komik. Jika tekanan diberikan pada kata nenek, maka subjek yang melakukan membaca komik adalah nenek, bukan orang lain. Jika tekanan diberikan kepada kata membaca, maka hal atau aktivitas yang dilakukan adalah membaca, bukan menulis atau yang lain. Dan jika tekanan diberikan kepada kata komik, maka yang dibaca adalah komik, bukan majalah atau koran. Yang kedua, dengan mengedepankan bagian kalimat yang difokuskan. Umpamanya, kalimat hal itu telah disampaikan kepada DPR oleh pemerintah. Jika ingin difokuskan pada pelakunya, yaitu oleh pemerintah, maka kalimat akan menjadi oleh pemerintah hal itu telah disampaikan kepada DPR. Dan yang ketiga, dengan cara memakai partikel pun yang tentang dan adalah. Contohnya, menggambar pun aku tidak bisa. Yang keempat, dengan mengontraskan dua bagian kalimat. Misalnya, ini jendela bukan pintu. Bukan nenek yang datang, melainkan kakek. Dan yang kelima, dengan menggunakan konstruksi posesif anaforis berantecedent. Contohnya, Bu dosen linguistik itu pacarnya seorang konglomerat. Diatesis. Diatesis adalah gambaran hubungan antara pelaku atau peserta dalam kalimat dengan perbuatan yang dikemukakan dalam kalimat itu. Jenis-jenis diatesis ada 5. Yang pertama yaitu diatesis aktif, jika subjek yang berbuat atau melakukan perbuatan. Contohnya, mereka merampas uang kami. Subjek yang melakukan perbuatan merampas uang kami tersebut. Yang kedua, diatesis pasif, jika subjek menjadi sasaran perbuatan, yaitu contohnya uang kami dirampasnya. Yang ketiga, diatesis reflektif, jika subjek berbuat atau melakukan sesuatu terhadap dirinya sendiri. Contohnya, nenek kami sedang berhias. Dalam kalimat tersebut, subjek adalah nenek kami melakukan kegiatan sedang berhias terhadap dirinya sendiri. Dan yang keempat, diatesis resiprokal, jika subjek yang terdiri dari dua pihak berbuat tindakan berbalasan. Contohnya, kiranya mereka akan berdamai juga. Subjek dalam kalimat tersebut adalah mereka, yang mana menunjukkan subjek atau pihak lebih dari satu, dan juga melakukan tindakan berbalasan, yaitu akan berdamai. Dan yang terakhir adalah diatesis kausatif, jika subjek menjadi penyebab atas terjadinya sesuatu. Contohnya, kakek menghitamkan rambutnya. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Mohon maaf apabila ada salah kata atau penjelasan. Terima kasih dari penjelasan kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.